nama saya Gladys Porto dari Fakultas Teknik Informatika dan Komputer Universitas Kristen Indonesia Paulus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum perangkat keras. Yang pertama, komponen-komponen yang ada pada komputer. Yang pertama, keyboard. Keyboard dikategorikan sebagai input yang berfungsi untuk memasukkan data, baik teks maupun angka, ke dalam pengolah kata maupun program lainnya. Yang kedua ada motherboard. Motherboard dikategorikan sebagai proses yang berfungsi untuk menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer tertanam di motherboard. Ini dikenal sebagai hub komponen. Selanjutnya, hard disk. Hard disk dikategorikan sebagai storage device yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta komponen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lainnya. Kemudian ada power supply. Power supply ini dikategorikan ke dalam proses yang dimana berfungsi untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen hardware pada komputer dengan arus DC. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor ini dikategorikan ke dalam proses di mana fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas dari seorang user yang menjalankannya. Selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM dikategorikan ke dalam proses yang berfungsi untuk membaca data CD dan melakukan burning data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM kita bisa menyimpan data ke dalam piringan CD atau menampilkan data dari CD. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink dikategorikan ke dalam proses di mana berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Selanjutnya ada kipas atau fan yang dikategorikan ke dalam proses. Ini berfungsi untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Selanjutnya ada floppy disk. Ini dikategorikan ke dalam store device yang berfungsi untuk menyimpan data dan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB. Selanjutnya ada RAM. RAM dikategorikan ke dalam proses di mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau memori dan berbagai tempat instruksi program. Selanjutnya ada VGA card yang dikategorikan ke dalam proses. Ini berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kemudian ada mouse atau PS2. Ini dikategorikan ke dalam input di mana berfungsi untuk melakukan kegiatan yang disebut double click atau klik tahan atau geser dan klik kanan. Kemudian ada kabel tester. Kabel tester ini berfungsi untuk mengecek apakah kabel jaringan yang telah terpasang di konektor RJ45 atau RJ11 sudah terpasang dengan benar atau tidak. Selanjutnya ada kabel ATA yang fungsinya ini berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk yang juga CD-ROM atau DVD-ROM dalam perangkat komputer. Kemudian ada VGA card yang berfungsi sebagai penghubung antara video, VGA card, dan monitor yang kini fungsi tersebut makin berkembang dengan hadirnya sinyal digital seperti HDMI. Selanjutnya ada kabel SATA yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, DVD-RAM, dan DCR2. Dan selanjutnya ada CD atau DVD eksternal yang berfungsi untuk menginstal software, backup data, serta memutar CD atau DVD. Selanjutnya ada kabel LAN. Ini berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya, menghubungkan komputer dengan router, dan menghubungkan komputer dengan device lainnya.
Kemudian ada modem. Modem ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya terlebih dahulu ketika proses pengiriman data. Kemudian ada tang krimping. Tang krimping ini berfungsi untuk memotong kabel, mengelupas kulit kabel, dan mengkrimping RJ45. Kemudian ada sun barcode. Sun barcode ini biasanya dikategorikan ke dalam input yang berfungsi untuk memindai simbol, menangkap dan mengubah kode bar menjadi data elektrik, lalu mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Kemudian ada router. Router ini berfungsi sebagai penghubung dari beberapa jaringan. Selanjutnya ada fingerprint. Fingerprint ini dikategorikan ke dalam input di mana berfungsi untuk mengamankan verifikasi, sama halnya dengan password dan pola. Hanya saja media yang digunakan untuk verifikasi adalah sidik jari. Itulah yang digunakan sebagai ID primary key-nya. Selanjutnya ada obang plus min dan tang yang berfungsi untuk mengencangkan baut yang memiliki kepala yang serupa dan sebagai penjepit atau penahan benda kerja. Kemudian ada scanner. Scanner ini dikategorikan ke dalam input yang berfungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Kemudian ada printer. Printer ini dikategorikan ke dalam output yang berfungsi untuk mencetak dokumen, mencetak foto, mencetak stiker dan sablon. Kemudian monitor. Monitor ini dikategorikan ke dalam output yang berfungsi sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh video komputer. Kemudian ada speaker. Speaker ini dikategorikan ke dalam output yang berfungsi mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Yang terakhir ada webcam. Webcam ini dikategorikan ke dalam input yang berfungsi menangkap gambar secara live kepada siapapun. Contohnya bisa dipakai saat meeting ataupun belajar online seperti Zoom. Kemudian merakit komputer. Memasang komponen pada motherboard. Yang pertama, memasang prosesor pada chipset motherboard. Tingkat kesulitan mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu pemasangan prosesor yang terbalik. Jika terbalik, maka tidak akan menyala. Kemudian ada memasang heatsink dan kipas prosesor. Tingkat kesulitannya yaitu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi pada saat pemasangan yaitu kipas dan heatsink tidak menyala sehingga mengakibatkan panas pada prosesor. Bila tidak ingin komponen menjadi panas, maka jangan lupa memasang heatsink dan kipas. Kemudian memasang RAM. Tingkat kesulitan yang ada itu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi pada saat pemasangan RAM terbalik atau dipasang secara paksa yang akan mengakibatkan patah. Oleh karena itu harus berhati-hati saat memasang RAM agar tidak mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya menyiapkan casing. Yang pertama, memeriksa kelengkapan casing. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor yang mungkin terjadi, komponen lebih mudah berdebu karena tidak teliti pada saat memasang casing dengan benar. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya memasang casing dengan rapat sehingga tidak terjadi gangguan pada komponen yang ada di dalamnya. Kemudian memasang power supply. Tingkat kesulitannya yaitu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu bila memasang dengan terbalik akan terjadi kesulitan pada saat akan memasang kabel power supply ke motherboard, dan pada saat memasang power supply jangan terhubung dengan aliran listrik. Kemudian memasang motherboard. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah motherboard bisa terkena korslet jika dipasang dalam keadaan dialiri arus listrik. Memasang motherboard
Harus berhati-hati dan pastikan bahwa motherboard dipasang dengan rapat di bagian bautnya. Kemudian memasang DVD, CD-ROM atau RW driver. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor resiko ya dalam pemasangan terbalik. Pemasangan DVD dipasang di depan dan pastikan tidak terbalik, dan jangan lupa memasang kabel power dari power supply. Yang kelima, memasang hard disk. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang ada adalah pemasangan hard disk yang terbalik. Jangan sampai menjatuhkan hard disk saat dipasang dan kencangkan dengan baut. Yang keenam itu memasang kipas. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor yang mungkin terjadi adalah menghalangi komponen komputer yang lain menambah kipas pada PC, dan jangan lupa menghalangi komponen lain. Yang ketujuh itu menghubungkan kabel dengan komponen internal. Yang pertama, memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Tingkat kesulitannya itu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi dalam memasang power supply ke motherboard sambil dialiri listrik. Memasang kabel power supply ke motherboard sesuai dengan soket masing-masing. Kemudian terakhir yaitu menghubungkan kabel casing dengan motherboard. Tingkat kesulitannya yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu tidak memasang penutup casing dapat membuat kemasukan debu, dan pastikan casing penutup terpasang dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke proses install Windows 10. Di sini ada beberapa persyaratan spesifikasi minimal sistem Windows 10, kita bisa lihat. Selanjutnya, langkah-langkah menginstal Windows 10 di PC atau di laptop. Yang pertama, nyalakan komputer atau laptop khusus yang memakai flash disk sebagai media instalasi. Masukkan terlebih dahulu flash disknya sebelum PC dinyalakan agar terdeteksi sama PC. Yang kedua, atur boot atau booting. Pertama di menu BIOS atau UEFI. Tampilannya seperti ini. Tampilan bermacam-macam tergantung merek. Selanjutnya, masuk menu BIOS dengan menekan tombol Del terus-menerus dengan cepat saat menyalakan PC. Mungkin pada merek lain dapat mencoba menekan tombol F1, F2, F9, dan F10. Mungkin juga sambil menekan tombol Fn sama-sama dengan F1 dan F2 dan seterusnya supaya tombol berfungsi. Sesudah masuk menu BIOS, kemudian cari boot dan pastikan booting pertama menggunakan DVD atau flash disk sebagai medianya. Yang ketiga yaitu masukkan DVD Windows 10 installer buat yang memakai drive optik sebagai medianya. Yang keempat, jika pengaturan boot sudah benar, maka simpan atau save dan restart. Kemudian tekan enter untuk memulai proses instalasinya. Selanjutnya pilih bahasa, kemudian klik next. Selanjutnya klik install now untuk melanjutkan. Selanjutnya masukkan produk key Windows 10 seperti gambar di bawah. Klik kotak kecil di bawah I accept the license term, kemudian klik next. Selanjutnya pilih custom install Windows only. Ini adalah prosedur clean install dan memulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. Selanjutnya, atur partisi untuk memilih penginstalan sistem sesuai dengan keinginan. Tapi ingat partisi sistem operasi sebelumnya harus dihapus dengan menekan delete kemudian ganti dengan partisi baru. Pengaturan ini bisa dilakukan memakai kursus mouse yang ada diatur pada partisi tertentu. Nanti tombol pengaturan lengkap akan tersedia. Selanjutnya ini ada
new untuk membuat partisi baru, delete untuk menghapus partisi, format untuk format partisi, dan atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk instalasi Windows yang baru, kemudian klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya memulai proses transfer dan instalasi secara otomatis. Tahap ini berlangsung otomatis dan baru, kemudian klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya memulai proses transfer dan instalasi secara otomatis. Tahap ini berlangsung otomatis, nanti akan restart juga secara otomatis selama beberapa kali, dan biarkan saja, jangan klik apapun sampai pada gambar berikutnya. Kemudian bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart agar tidak terjadi pengulangan. Selanjutnya setelah restart otomatis beberapa kali, nanti diminta memasukkan data nama dan pengaturan bisa diisi bebas. Kalau udah mengisi data, nanti terlihat gambar seperti berikut ini. Dan selesai. Selanjutnya instalasi program, aplikasi, dan utilitas. Pertama, setelah install Windows, install program, aplikasi, dan utilitas. Install antivirus dan WinRAR. Install drive PC dan laptop, contohnya driver VGA, driver Wiki, Bluetooth, dan driver yang dianggap penting dan diperlukan. Kemudian install program aplikasi Microsoft Office. Install aplikasi tambahan berupa musik dan video seperti Winamp dan GOM Player. Install browser berupa Chrome dan Mozilla. Install aplikasi Windows dan Microsoft Office. Install Nitro PDF. Install aplikasi editing seperti Photoshop, CorelDRAW sesuai dengan kebutuhan, dan install Nero Express. Kemudian maintenance PC. Yang pertama, backup data agar tidak hilang. Yang kedua, bersihkan debu dari komputer menggunakan obeng dan kuas, lalu beri pasta pada prosesor jika perlu. Yang ketiga, jalankan antivirus, bersihkan OS Anda seperti membersihkan recycle bin, bisa menggunakan aplikasi ATF Cleaner, lakukan update. Caranya cek pada Windows Update. Troubleshooting pada PC. Yang pertama itu komputer nyala tapi tidak ada tampilan. Solusinya itu cek memori RAM dengan cara cabut RAM, lalu bersihkan pin atau kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil, lalu pasang kembali RAM dengan rapat. Kemudian prosesor overhead. Solusinya itu periksa port prosesor, jika kering ganti dengan yang baru. Selanjutnya harddisk dan CD-ROM tidak terbaca. Solusinya pastikan kabel power dan kabel data terpasang pada harddisk dan CD-ROM. Yang kelima itu komputer booting. Solusinya pastikan sistem operasi tidak corrupt, dan jika terjadi corrupt lakukan install ulang. Yang terakhir itu bunyi bip pada komputer. Bip satu kali menandakan kerusakan pada RAM tidak terpasang, satu bip panjang dan 2 kali bip pendek terjadi masalah pada memori, dan bip yang terus-menerus menandakan kerusakan pada power supply. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, selamat